Assalamualaikum anak-anak. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tema 6D subtema 1 tentang produksi listrik. Nah, Miss akan membahas tentang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Tolong disiapkan alat tulis dan buku paket tematik 6D-nya ya. Ya, kalau untuk listrik di sini diproduksi atau dihasilkan oleh si pembangkit energi listrik. Nah, kalau untuk listrik itu dihasilkan oleh si generator. Dimana untuk generator sudah Miss pajang, itu untuk gambarnya di alat berwarna merah dan hijau yang di samping ya. Nah, untuk generator ini dia digerakkan oleh si turbin, dimana turbin ini dapat berupa energi lain. Seperti contoh, untuk PLTA itu menggunakan air. Dan kalau PLTG itu biasanya menggunakan gas. Untuk PLTU itu dia menggunakan uap, PLTD menggunakan diesel, dan PLTP menggunakan panas bumi, dan yang terakhir PLTN menggunakan nuklir. Nah, air, gas, uap, diesel, panas bumi, dan nuklir itu adalah sumber energi yang dapat menggerakkan si generator pembangkit listrik. Jadi kalau tidak ada sumber energi tersebut, tidak bisa tuh pembangkit energi listriknya bergerak atau menghasilkan listrik. Nah, untuk di materi kali ini, Miss akan membahas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Apa yang dimaksud dengan PLTA? Untuk PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Sesuai dengan namanya, PLTA itu menggunakan tenaga air untuk menghasilkan listrik. Bagaimanakah prosesnya? Nah, untuk prosesnya yaitu pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin si kincir air. Nah, turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Jadi, pada generator itu ada turbin yang terhubung oleh si generator, di mana turbin itu berupa kincir air. Jika kincir air itu terkena air, otomatis generator akan menghasilkan energi listrik. Sampai sini paham ya untuk materinya? Sekarang kita akan pelajari tentang bagian-bagian dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama ada bendungan, yang kedua ada turbin atau kincir, yang ketiga ada generator, dan yang keempat ada jalur transmisi. Miss akan jelaskan satu persatu setelah ini, oke? Nah, untuk bagian-bagian PLTA, yang pertama misalkan jelaskan tentang bendungan. Untuk bendungan di sini adalah sebagai tempat penampungan air dengan jumlah yang besar. Di mana untuk bendungan ini adalah untuk menjaga agar tenaga yang dihasilkan itu juga besar. Fungsi lain dari bendungan yaitu sebagai tempat perikanan atau untuk mencegah banjir. Jadi, pada intinya bendungan adalah tempat penampungan air yang besar atau dapat menampung air dengan jumlah yang besar ya nak ya. Yang kedua adalah turbin atau kincir air. Nah, untuk turbin ini dia definisinya adalah roda besar yang berputar cepat. Dia mengubah aliran air menjadi energi gerak. Nah, di mana turbin ini akan langsung dihubungkan ke generator. Jadi setelah turbin dihubungkan ke generator, baru tuh nanti mulai ada energi listrik yang masuk. Oke? Nah, untuk generator ini adalah alat di mana untuk mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Jadi si generator ini bisa mendapat aliran listrik dari turbin, di mana tadi turbin itu adalah kincir air. Nah, kincir air itu bisa bergerak karena dari si air yang mengalir. Nah, yang terakhir ada jalur transmisi, di mana jalur transmisi ini adalah mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai atau si konsumen. Nah, untuk konsumen di sini bisa di rumah, bisa di perkantoran maupun industri. Oke, itu adalah untuk bagian-bagian PLTA. Miss ulang sekali lagi, bendungan ini adalah sebagai tempat penampungan air dengan jumlah yang besar. Turbin itu sebagai roda besar atau sebagai kincir air untuk menggerakkan si generator atau dihubungkan ke generator, di mana turbin ini akan bergerak karena adanya air yang mengalir. Nah, kalau untuk generator, dia adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, agar listrik bisa disampaikan ke konsumen, yaitu menggunakan jalur transmisi, yaitu dari PLTA akan menuju ke konsumen.
Nah, tadi Mi sudah menjelaskan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ternyata si PLTA ini ada yang dalam skala kecilnya. Untuk skala kecilnya itu bernama PLTMH atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikro itu artinya kecil, hidro artinya air. Jadi PLTMH itu adalah pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang lebih kecil ketimbang tadi PLTA. Nah, kalau untuk PLTMH ini dia memanfaatkan saluran irigasi, sungai, air terjun tanpa harus dibendung terlebih dahulu. Jadi PLTMH ini perbedaannya dengan PLTA, dia tidak memiliki bendungan ya untuk menampung air dengan jumlah yang besar. Dia hanya memanfaatkan aliran sungai saja atau aliran air yang terdapat pada perkampungan atau perdesaan. Nah, kalau untuk PLTMH ini terdapat 4 bagian juga. Yang pertama ada turbin, ada generator, ada saluran pembawa, dan ada namanya panel kontrol. Nah, kalau turbin itu tadi udah Miss jelaskan kan, untuk turbin itu kalian bisa lihat di gambar, yaitu adalah roda atau kincir air. Nah, turbin ini yaitu mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi gerak putaran yang dapat menggerakkan generator. Jadi diingat juga ya, untuk turbin ini akan dihubungkan ke generator juga kalau pada PLTMH. Nah, kalau untuk generator itu kalian bisa lihat di gambar juga yang nomor 2, itu adalah alat untuk menghasilkan listrik dari putaran si turbin. Jadi setelah turbin itu dihubungkan ke generator, maka mulai ada aliran listrik ke generator. Nah, nanti dari generator itu dia akan mengalirkan listrik ke perumahan-perumahan atau ke perkampungan yang menggunakan PLTMH. Yang ketiga, ada saluran pembawa. Nah, saluran pembawa ini fungsinya untuk menjaga ketinggian dari air yang disalurkan. Karena tadi kan si PLTMH ini menggunakan saluran irigasi dan yang lain-lainnya ya. Jadi dia butuh saluran atau butuh penjaga di mana untuk mengalirkan air agar dapat mengalir ke kincir air atau ke turbin. Dan yang terakhir ada panel kontrol. Nah, untuk panel kontrol ini adalah untuk menstabilkan tegangan. Untuk gambarnya, kalian bisa lihat ada di pojok kanan bawah itu ada orang sedang mengatur panel kontrol. Nah, selanjutnya tentang proses produksi dan distribusi listrik. Kalian harus pahami untuk pendistribusian listrik ini terdapat 3 tahapan. Di mana yang pertama itu adalah dari si pembangkit tenaga listrik, yang kedua ditransmisikan, yang ketiga didistribusikan, lalu yang terakhir sampailah ke konsumen. Jadi urutannya pertama harus ada pembangkit listriknya, kedua ditransmisikan, dan yang ketiga baru didistribusikan ya. Tahapan yang pertama yaitu pembangkit tenaga listrik. Nah, di mana listrik ini diproduksi oleh atau dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk pembangkit tenaga listrik ini ada bermacam-macam, di mana si listrik ini pun dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Ya. Nah, jadi pada intinya pembangkit tenaga listrik ini adalah bagian dari industri untuk menghasilkan atau memproduksi listrik dari beberapa sumber energi. Nah, untuk sumber energinya sendiri di sini banyak. Ada air untuk PLTA, ada gas untuk PLTG, uap untuk PLTU, diesel untuk PLTD, panas bumi untuk PLTP, dan nuklir untuk PLTN. Nah, itu adalah nama-nama pembangkit tenaga listrik. Dihafalkan ya untuk nama-nama pembangkit tenaga listriknya. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu adalah transmisi. Nah, untuk kata transmisi di sini berarti penyaluran atau menyalurkan energi. Jadi, sistem transmisi adalah penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Nah, untuk sebelum energi listrik ini ditransmisikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus menaikkan tegangan dari generator. Nah, fungsinya ini adalah untuk apa? Yaitu untuk mengurangi rugi daya saluran transmisi dan untuk mengimbangi jauhnya jarak saluran transmisi. Nah, setelah itu lalu transmisi akan ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi atau disingkat SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, mungkin kalian udah familiar ya dengan kata SUTET. Jadi transmisi ini adalah
penyaluran energi sebelum disalurkan kepada distribusi. Jadi ini disalurkan dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu distribusi. Nah, untuk distribusi ini dia terbagi menjadi dua cara. Ada namanya pendistribusian langsung dan ada yang namanya pendistribusian tidak langsung. Nah, untuk pendistribusian langsung ini jika pusat pembangkit tenaga listrik itu berada tidak jauh dari konsumen. Nah, kalau yang tidak langsung itu jika pusat pembangkit listriknya ini berada jauh dari konsumen. Oke? Nah, untuk sistem distribusi ini dimulai dari penyaluran listrik dari gardu induk ke gardu distribusi. Nah, untuk penyaluran dari gardu induk ke gardu distribusi ini disebut distribusi primer. Diingat, untuk distribusi primer adalah dari gardu induk ke gardu distribusi. Sedangkan penyaluran dari gardu ke konsumen itu disebut distribusi sekunder, ya. Kalau distribusi sekunder itu penyaluran dari gardu ke konsumen. Oke, bisa membedakan antara distribusi primer dan distribusi sekunder? Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk materi selanjutnya. Langsung kita review untuk materi kali ini. Tadi untuk generator ini digerakkan oleh siapa? Oleh turbin, di mana turbin ini berasal dari sumber energi lain. Nah, contohnya untuk air itu untuk menggerakkan si PLTA, dan untuk gas itu menggerakkan PLTG, uap untuk menggerakkan PLTU, diesel untuk menggerakkan PLTD, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, untuk bagian-bagian PLTA tadi terdiri dari 4, apa saja? Yaitu ada bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Nah, kalau untuk bendungan tadi di sini, dia adalah tempat penampungan air dalam jumlah besar ya. Fungsi lainnya dia bisa sebagai perikanan dan untuk mencegah banjir. Nah, kalau untuk turbin atau kincir ini, dia sebagai roda besar, di mana dia mengubah aliran air menjadi gerak. Dan yang selanjutnya ada generator. Nah, untuk generator dia sebagai pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang keenam ada PLTMH, di mana PLTMH itu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, dia ini menggunakan saluran irigasi sungai, air terjun tanpa harus ditampung dengan bendungan. Jadi si PLTMH ini tidak memiliki bendungan. Untuk bagian-bagian dari PLTMH itu juga sama ya, ada 4, yaitu dia memiliki turbin, generator, saluran pembawa, dan kontrol panel. Lanjut, untuk pendistribusian listrik itu ada 3 tahap, dihafalkan. Tahapan yang pertama yaitu harus ada pembangkit listrik atau harus ada pembangkit tenaga listrik. Yang kedua harus ada yang namanya transmisi atau penyalur energi listrik. Yang ketiga didistribusikan, itu bisa melalui gardu-gardu listrik. Dan yang keempat barulah sampai ke konsumen. Nah, untuk definisi dari si pembangkit tenaga listrik, dia adalah bagian dari industri untuk menghasilkan atau memproduksi listrik dari berbagai sumber energi. Contohnya bisa dari tenaga air, tenaga gas, bisa tenaga diesel, tenaga uap, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang transmisi, dia adalah penyaluran energi listrik dari tempat satu ke tempat yang lain. Di mana untuk pembangkit listrik ini bisa nyampe ke gardu listrik. Jadi transmisi adalah penyaluran energi listrik. Yang ke-11 itu distribusi adalah penyaluran listrik dari gardu induk ke gardu distribusi. Nah, untuk distribusi dibagi menjadi 2, ada distribusi primer dan sekunder. Kalau yang primer dia adalah penyaluran bagi gardu induk ke gardu distribusi. Kalau yang sekunder dia penyalurannya dari gardu ke konsumen. Oke, Miss rasa cukup untuk review materi kita hari ini. Itulah materi tentang produksi listrik. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Kalau memang penjelasan dari Miss terlalu cepat, kalian bisa stop videonya atau bisa mengulang videonya. Tetap selalu jaga kesehatan untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.